Nah, sekarang kita akan membahas 5 contoh soal mengenai turunan fungsi aljabar. Namun sebelumnya kalian perlu memahami dan mengingat kembali konsep-konsep mengenai fungsi naik, fungsi turun, serta titik stasioner menggunakan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Kita mulai dari soal yang pertama. Grafik fungsi fx sama dengan 1/6x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 naik untuk nilai x yang memenuhi. Nah, kita tahu bahwa fungsi naik itu terjadi ketika f aksen x-nya lebih besar dari 0 ya. Jadi fungsi naik ketika f aksen x lebih besar dari 0. Nah, kalau fungsi turun ketika f aksen x kurang dari 0. Nah, berarti kita perlu menurunkan fungsi ini. 1/6x pangkat 3 diturunkan menjadi 3/6 ya. 3 ke depan dikali 1/6, 3/6 x pangkat 2 dikurangi 6x. Nah, ini harus lebih besar dari 0. Nah, agar mudah, ini boleh kita sederhanakan ya. Ini boleh kita sederhanakan, misalnya dibuat menjadi 1/2. Itu boleh ya, dibagi 2. Masing-masing pembilang dan penyebutnya. Dibagi 3 ya, dibagi 3. 1/2 x pangkat 2 dikurangi 6x lebih besar dari 0. Nah, kemudian ini boleh kita buat supaya tidak pecahan. Misalnya kita kalikan dengan 2 ya. Jadi x kuadrat dikurangi 12x ya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 2 ya, supaya bentuknya tidak pecahan. Nah, setelah itu kita faktorkan. Jadi ada x, kemudian x min 12. Nah, ini harus lebih besar dari 0. Nah, setelah itu kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan dengan pembuat 0-nya adalah x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 12. Nah, ini buat garis bilangan 0 dengan 12. Nah, kenapa bulatannya kosong? Nah, bulatannya kosong ini karena tidak ada tanda sama dengan, jadi hanya lebih besar saja. Kalau lebih besar sama dengan, nah baru bulatannya hitam. Nah, kemudian kita cek ya, kita cek bilangan-bilangan yang berada di antara 0 sampai 12, kemudian di sebelah kanan 12, dan di sebelah kiri 0. Nah, misal kita ujikan bilangan yang lebih besar dari 12, kita ujikan ke hasil faktornya. Misal kita substitusi 13 atau bilangan yang lain ya. Misalnya 13 dikali, nah ini 13 dikurangi 12 itu kan hasilnya positif ya. Berarti positif kali positif. Oh, sebelah kanan 12 hasilnya positif. Nah, kemudian kita cek bilangan di antara 0 hingga 12. Salah satu saja, misalnya kita ambil 1 ya. X-nya kita substitusi 1. 1 dikali 1 dikurangi 12 ya. Positif dikali negatif, berarti negatif. Kemudian yang di sebelah kiri 0, misalnya angka min 1 ya. Min 1 kalau kita substitusi ke hasil faktornya min 1 dikali min 1 dikurangi 12 ya, negatif kali negatif positif. Nah, biasanya memang kalau bentuknya fungsi kuadrat selang-seling ya hasilnya. Tapi ada juga jika bentuknya yang lain bisa jadi tidak selang-seling ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian karena tadi yang diambilnya adalah yang positif ya, yang lebih besar dari 0, maka kita tandai yang lebih besar dari 0. Oh, berarti yang di sebelah kanan 12 atau yang di sebelah kiri 0. Berarti fungsi ini akan naik pada interval x kurang dari 0 atau x lebih besar dari 12. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Jadi ingat, kalau fungsi naik itu terjadi ketika
f aksen X lebih besar dari 0. Jika yang ditanyakan fungsi turun, berarti ketika f aksen X kurang dari 0. Nah, kemudian soal yang berikutnya, nilai minimum dari Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi 6X pangkat 2 dikurangi 3 mencapai. Nah, yang ditanyakan adalah nilai minimum. Kalau nilai minimum yang ditanyakan, berarti ini berkaitan dengan kita mencari stasioner ya. Titik stasionernya. Nah, nilai minimum itu artinya koordinat Y. Ya, nilai. Kalau nilai itu berarti koordinat Y ya. Koordinat Y. Koordinat Y pada si titik minimumnya. Ya, koordinat Y titik minimum. Nah, berarti karena tadi ada minimum ya, berarti kita harus mencari stasioner itu dengan cara turunan pertamanya harus sama dengan 0. Jadi yang ditanyakan minimum, maksimum itu pasti kita menggunakan turunan pertama ya. F aksen X itu harus sama dengan 0. Jadi kalau fungsi naik itu lebih besar dari 0, fungsi turun itu kurang dari 0, kalau yang ditanyakan maksimum atau minimum berarti harus sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan X pangkat 4 diturunkan menjadi 4X pangkat 3. Ya, dikurangi 6X pangkat 2 diturunkan menjadi 12X. Kemudian min 3 diturunkan menjadi 0 ya. Berarti ini sama dengan 0. Nah, kemudian ini boleh kita sederhanakan. Kedua ruas kita bagi dengan 4. Berarti jadi X pangkat 3 dikurangi 3X. Nah, ini sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, berarti X-nya keluar 1, berarti sehingga di sini menjadi X dikali X kuadrat min 3. Nah, ini sama dengan 0. Kemudian kita cari titik itunya ya, pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya adalah X sama dengan 0. Atau, nah ini kan X kuadrat min 3 ya. Sebenarnya ini X kuadrat min 3 ini bisa kita faktorkan lagi. Kita faktorkan lagi menjadi, kita tulis lagi ya, ini X, kemudian ini X min akar 3, X plus akar 3, ya, sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya itu adalah 0, kemudian X-nya sama dengan akar 3, atau X-nya sama dengan min akar 3. Nah, kemudian gimana kita menentukan yang menjadi nilai minimum atau nilai maksimumnya? Ini boleh kita menggunakan garis bilangan ya, untuk menentukan mana sih yang menjadi nilai minimum. Atau mana sih absis yang menjadi minimum ya, akan menjadikan si fungsinya minimum ya. Nah, berarti ada min akar 3, kemudian ada 0, kemudian ada akar 3. Nah, gitu. Nah, ini kita misalnya masukkan sembarang bilangan aja yang lebih besar dari akar 3. Misalnya itu ya boleh 5 atau 10, bebas, yang lebih besar dari akar 3. Kita substitusi ke hasil faktornya, berarti hasilnya pasti positif ya. Ini hasilnya adalah positif. Kemudian kita ambil bilangan di antara 0 sampai akar 3. Misalnya angka 1 boleh. 1 kalau kita substitusi, nah ini 1 dikurangi akar 3, 1 itu kan lebih kecil dari akar 3 ya, berarti ini pasti hasilnya adalah negatif. Nah, kemudian yang di antara min 3 sampai 0. Misal, min akar 3 ya, min akar 3 sampai 0 berarti min 1 misalnya. Kalau kita substitusi min 1, hasilnya adalah, ini adalah positif ya, positif. Kemudian yang sebelah kiri min akar 3 itu negatif. Nah, kemudian
Setelah itu kita tahu bahwa untuk menentukan apakah nilai minimum dan nilai maksimumnya ada di sebelah mana, itu boleh kita menggunakan ilustrasi ini ya. Ini kan ada pergantian tanda nih. Negatif. Negatif itu berarti kan turun dulu ya. Turun. Tuh, kemudian dia berubah jadi positif naik gitu ya. Kemudian di 0 itu turun lagi. Nah, kemudian naik lagi. Nah, dari sini, dari ilustrasi gambar ini, berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai minimumnya ada di saat absisnya itu min akar 3 atau akar 3. Nah, berarti kita sekarang substitusi min akar 3 atau akar 3 ke fungsi yang pertama. Berarti kita masukkan F min akar 3. Sebenarnya sama aja mau kita masukkan akar 3 juga karena di sini pangkatnya pangkat genap ya. Jadi pasti hasilnya nanti sama dengan F akar 3. Nah, ini berarti kita masukkan min akar 3 dipangkatkan 4 dikurangi 6. Min akar 3 dipangkatkan 2 dikurangi 3. Sama dengan min akar 3 dipangkatkan 4. Nah, kalau misalnya dipangkatkan 2 itu kan menjadi 3 ya. Berarti 3 kali 3 ya. 9 dikurangi ini negatif 6. Kemudian ini jadinya positif ya karena pangkatnya kuadrat. Jadi min akar 3 dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah 3. 3 dikali negatif 6 dikali 3 berarti negatif 18 gitu dikurangi 3. Nah, berarti 9 dikurangi 18 itu min 9. Min 9 dikurangi 3 berarti jadi min 12. Nah, berarti nilai minimumnya adalah min 12. Ini terbukti kalau misalnya kita substitusikan 0, hasilnya pasti lebih besar dari negatif 12. Berarti terbukti ya bahwa nilai minimum ini terjadi ketika absisnya itu adalah min akar 3 atau akar 3. Kalau kita substitusi akar 3 juga hasilnya sama, negatif 12. Gitu. Nah, kemudian soal yang berikutnya, grafik fx sama dengan 1/3x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1 memiliki nilai stasioner pada x sama dengan negatif 2. Untuk nilai A-nya berapa? Ini A-nya harusnya A sambung ya. Nah, caranya sama saja. Jadi kalau misalnya diketahui di soal itu adalah stasioner ya, berarti kita harus mencari turunan pertamanya dan turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Berarti di sini f aksen x harus sama dengan 0. Nah, kita turunkan nih 1/3x pangkat 3 itu diturunkan menjadi x pangkat 2 ya. Jadi 3 dikali 1/3 itu kan 1, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Nah, selanjutnya AX pangkat 2 kita turunkan menjadi 2AX. Kemudian min 2X diturunkan menjadi min 2. 1 diturunkan 0. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian kita tahu bahwa nilai stasionernya katanya pada X sama dengan min 2. Nah, setelah diturunkan, kita substitusi saja X-nya sama dengan min 2. Jadi, min 2 pangkat 2 ditambah 2A dikali min 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti ini 4 min 4A min 2 sama dengan 0. Berarti jadi 2 min 4A sama dengan 0. Berarti 4A sama dengan 2. Berarti A-nya adalah 1/2 ya. 2/4 atau setengah. Nah, ini jawaban dari yang nomor 3 ya. Seperti ini. Nah, kemudian soal yang berikutnya yang ditanyakan ini titik belok katanya. Titik belok dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi
3x pangkat 2 dikurangi 24x mempunyai absis. Nah, kalau misalnya mau cari titik belok itu dicarinya dari turunan kedua. Nah, kalau turunan pertama itu kan dia hanya mencari maksimum minimum. Itu ya, kalau mau nanya titik belok, kalau titik belok kita carinya dari turunan keduanya. Nah, kalau ini kan jelas dia sudah punya titik belok ya, jadi nggak perlu kita cek lagi, langsung aja f double aksen x itu harus sama dengan 0, turunan kedua. Nah, kita turunkan yang pertama dulu, f aksen x itu hasilnya berapa? Ini syarat ya, ini syarat titik belok. Syarat titik belok. Nah, kita turunkan x pangkat 3 menjadi 3x pangkat 2, kemudian min 3x pangkat 2 diturunkan jadi min 6x, kemudian min 24x diturunkan menjadi min 24. Ini tidak boleh kita sederhanakan dulu ya, tidak boleh karena yang ditanyakan adalah masih turunan keduanya. Jadi kalau belum bentuknya belum pertidaksamaan atau belum persamaan itu belum boleh kita sederhanakan. Sederhanakan nanti kalau sudah berbentuk pertidaksamaan. Jadi harus ada tanda sama dengan 0 atau lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0 atau lebih besar sama dengan 0 dan seterusnya. Kalau ini kan belum bentuk persamaan, masih fungsi. Nah, kemudian kita turunkan lagi menjadi 6x dikurangi 6 ya. Nah, ini karena tadi mau cari titik belok itu turunan keduanya harus sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat x-nya adalah 1 ya. Ya, seperti itu. Jadi titik belok dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 24x mempunyai absis di x sama dengan 1. Gitu. Soal yang terakhir, yang ditanyakan ya, titik balik minimum fungsi fx sama dengan 1/3x pangkat 3 dikurangi 5/2x pangkat 2 ditambah 6x adalah, nah ini yang ditanyakan titik balik minimum. Sama halnya seperti kita mau cari nilai minimum ya. Kalau titik balik itu kan sebenarnya ya sama aja. Kalau nilai itu koordinat y-nya, kalau titik itu berarti ada x, ada y. Sama kita menggunakan konsep stasioner ya, yaitu turunan pertamanya harus sama dengan 0. F aksen X itu dia harus sama dengan 0. Kita turunkan 1/3x pangkat 3 diturunkan menjadi x pangkat 2. Kemudian min 5/2 x pangkat 2 diturunkan menjadi min 5x ya. Kemudian 6x diturunkan menjadi 6. Ini harus sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, ini hasil faktornya adalah cari bilangan yang hasil kalinya itu adalah 6, hasil jumlahnya min 5, berarti min 3 dengan min 2 ya. Berarti di sini pembuat nolnya adalah 3 atau pembuat nolnya adalah 2. Nah, kita sekarang, nah berarti kan jawabannya antara A kemudian D atau E ya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan yang mana sih yang jadi minimumnya? Ini boleh kita gunakan garis bilang buat melihat perubahan tandanya. Ada 2, ada 3. Nah, kemudian kita cek sebelah kanan 3 itu kalau kita substitusi hasilnya positif ya. Ini hasilnya positif. Kalau yang di antara 2 sampai 3 itu negatif. Kemudian yang di sebelah kiri 2 ya, misalnya negatif 1 atau 1 atau 0, ini kalau kita substitusi positif lagi ya. Oh, berarti di sini perubahan tandanya kita lihat. Dari positif itu naik berarti ya. Naik, kemudian dia negatif turun. Nah, kemudian naik lagi.
Nah, dari sini terlihat bahwa yang menjadi titik minimumnya adalah absisnya yang 3 ya. Yang 3 yang jadi minimum. Oh, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, 4,5 itu sebenarnya dari mana sih? Nah, 4,5-nya itu adalah dengan mensubstitusi 3 ke fungsi yang pertama ya. Kita cek ya, apakah benar Y-nya itu 4,5. Berarti F3 sama dengan 1/3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 5/2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali 3. Nah, itu. Berarti ini 1/3, ini 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. 27 dibagi 3, 9 ya. 9 dikurangi, ini 9, kemudian dikali 5 ya. Berarti jadi 45, ini bagi 2 ditambah 18, seperti itu. Nah, kemudian kita hitung 40, ini kan 9 dikurangi 45/2. 45/2 itu adalah 22 ya, 22,5 ditambah 18. Gitu. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ini menjadi 4,5 ya. Nah, berarti kan koordinatnya betul adalah 3,4,5. Ya, sekian ya soal-soal yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan kalian mencoba untuk latihan.